Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan pertama Febi Arwinanda Reza dengan NIM 200210605 dan saya sendiri Fenty Fatmala dengan NIM 200210606. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang sumber belajar. Di sini kita akan mempelajari yang pertama tentang jenis-jenis sumber belajar, yang kedua ada media pembelajaran, yang ketiga kaitan sumber belajar dengan media pembelajaran, kemudian yang keempat tentang studi kasus. Yang pertama ada jenis-jenis sumber belajar. Adapun jenis-jenis sumber belajar yaitu yang pertama ada pesan atau message, di mana pesan ini merupakan informasi yang harus disalurkan oleh komponen lain berbentuk ide, fakta, pengertian, atau sebuah data. Contohnya seperti bahan pelajaran, cerita rakyat, dongeng, hikayat, dan nasihat. Selanjutnya, manusia atau people. Orang yang menyimpan informasi atau penyalur informasi. Contohnya guru, aktor, pembicara atau narasumber, tokoh masyarakat, pemimpinan lembaga, dan pemain. Selanjutnya, bahan atau materials, yaitu perangkat lunak yang mengandung pesan untuk disajikan melalui penggunaan alat ataupun oleh dirinya sendiri. Berbagai program media termasuk kategori bahan, misalnya transparansi, slides, film, film strip, audio, video, buku, majalah, bahan instruksional, terprogram, dan sebagainya. Selanjutnya alat, device, yaitu perangkat keras yang digunakan untuk penyampaian pesan yang tersimpan dalam bahan, misalnya proyektor, slides, TV, atau video tape. Kemudian teknik atau teknikis, yaitu prosedur atau acuan yang disampaikan untuk menggunakan bahan, peralatan, orang, dan lingkungan untuk menyampaikan pesan. Contohnya semisal instruksional terprogram, belajar sendiri tentang permainan simulasi. Yang terakhir adalah lingkungan atau setting, yaitu situasi sekitar di mana pesan disampaikan. Lingkungan bisa bersifat fisik, contohnya seperti gedung sekolah, kampus, perpustakaan, laboratorium, studio, auditorium, museum, taman, maupun lingkungan non-fisik, contohnya suasana belajar, dan sebagainya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Febi. Selanjutnya, media pembelajaran. Yang pertama ada media audio, berfungsi untuk menyalurkan pesan audio dari sumber pesan ke penerima pesan. Media audio berkaitan erat dengan indera pendengaran. Contoh media seperti radio, tape recorder, telepon, laboratorium, bahasa, dan lain-lain. Media visual adalah media yang hanya mengandalkan indera penglihatan. Jenis media pembelajaran visual menampilkan materialnya dengan menggunakan alat proyeksi atau proyektor. Contohnya, peta, diagram, poster. Media audiovisual merupakan media yang mampu menampilkan suara dan gambar. Contohnya seperti TV dan film. Kaitan sumber belajar dengan media pembelajaran. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang ada di sekitar lingkungan, kegiatan belajar yang secara fungsional dapat digunakan untuk membantu optimalisasi hasil belajar. Sedangkan media pembelajaran merupakan alat atau segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dalam proses pembelajaran, dalam proses belajar mengajar, sehingga dapat merangsang perhatian dan minat siswa untuk belajar. Kaitan sumber belajar dengan media pembelajaran, yaitu media pembelajaran merupakan bagian dari sumber belajar.
Keduanya saling berkaitan satu sama lain. Contohnya, media pembelajaran berbentuk visual, maka sumber belajarnya dapat berupa buku, peta, ataupun gambar. Selanjutnya ada studi kasus. Yang pertama, pada masa pandemi COVID seperti ini, masih sebagian mata pelajaran yang dilaksanakan secara daring, di mana tidak sedikit peserta didik merasa bosan pada penyampaian materi dari guru yang dirasakan membosankan. Yang kedua, pada era perkembangan teknologi seperti ini, internet sangat berpengaruh pada pembelajaran peserta didik. Apalagi pada pembelajaran daring, di mana peserta didik dituntut untuk mencari materi sendiri. Selain itu, kebanyakan siswa bukan mengakses ilmu pengetahuan, melainkan jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, dan bahkan menggunakan internet untuk game online. Manfaat dari sumber belajar bergantung pada kemauan dan kemampuan guru dan peserta didik dalam berkomunikasi dan berinteraksi dalam pesan-pesan yang terkandung dalam sumber belajar. Yang didaya gunakan, sumber belajar yang didaya gunakan. Jadi, upaya apa yang harus dilakukan guru untuk memaksimalkan internet sebagai sumber belajar? Selanjutnya, penyelesaian. Yang pertama, guru dapat menggunakan media pembelajaran berbentuk audiovisual, contohnya seperti film atau video pendek, di mana peserta didik diberi tugas untuk menganalisis pesan-pesan yang ada di dalam film atau video tersebut. Yang kedua, upaya guru memaksimalkan internet sebagai sumber belajar, yaitu yang pertama, memberikan tugas. Tugas yang diberikan seperti dalam bentuk makalah, clipping, dan mencari topik yang akan dibahas. Yang kedua, siswa diminta untuk mencari atau mendownload referensi materi di internet. Hal tersebut akan memudahkan siswa untuk mendapatkan referensi yang selalu update dan selalu terbaru. Serta guru juga menggunakan internet untuk mendapatkan atau mendownload bahan ajaran yang akan didiskusikan yang dilakukan guru dengan siswa dalam kelas, serta diskusi antara siswa dalam bentuk kelompok dan mengharuskan siswa mencari pembahasan di internet. Kesimpulan, yang pertama, jenis-jenis sumber belajar adalah pesan, manusia, bahan, alat, teknik, dan lingkungan. Yang kedua, media pembelajaran yaitu audio, visual, dan audiovisual. Dan yang ketiga, pembelajaran merupakan bagian dari sumber belajar, dan keduanya saling memiliki keterkaitan satu sama lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.